Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu materi tentang amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Dan pada pertemuan yang kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya siksaan kubur itu hak. Siksaan kubur itu hak. Fitnatu al-qabri, pertanyaan dua malaikat yang akan bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, ini adalah hak. Yaitu ketika seorang mayit sudah dikuburkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, dan begitu beranjak kerabatnya, keluarganya, dan masyarakatnya yang menguburkannya berpaling pulang ke rumah mereka masing-masing, belum mereka keluar dari kuburan, si mayit yang berada di dalam kuburnya mendengarkan suara sendal saudara-saudaranya yang sudah menguburkannya. Maka pada saat itulah datang dua malaikat yang akan bertanya kepada mayit. Datang dua malaikat yang akan bertanya kepada mayit, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, pada pertemuan yang kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang Fir'aun yang disiksa terus di dalam kuburnya. Fir'aun yang disiksa terus di dalam kuburnya, sebagaimana dalam surah Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha 'ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api yang terus membakar ya Fir'aun pagi dan petang. Api yang terus membakar Fir'aun pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan di hari terjadinya hari kiamat, maka lemparkanlah Fir'aun ke siksaan yang lebih dahsyat. Kalau kita merenungkan jemaah, ya, sudah berapa tahun Fir'aun dia dicabut nyawanya oleh malaikatul maut.
walaupun dia tidak dikuburkan, akan tetapi dia mengalami alam barzakh. Ya. Sudah berapa tahun dia disiksa di dalam kuburnya. Demikianlah umat-umat terdahulu yang membangkang kepada para rasul yang diutus kepada mereka, tidak mau beriman kepada para rasul. Ya. Apa yang mereka alami di dalam kuburnya? Orang-orang yang kufur, tidak mau mengikuti agama para rasul yang diutus kepada mereka, maka tentunya mereka terus dalam keadaan disiksa. Mereka terus dalam keadaan disiksa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bisa jadi seseorang akan lebih panjang masa waktu di dalam kuburnya daripada kehidupannya di dunia. Daripada kehidupannya di dunia, umurnya di dunia, ya, terutama umat Nabi Muhammad SAW, umur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 70 tahun. Inna amar ummati baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku ini antara 60 sampai 70, wa qalilum minhum yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melebihi umurnya 70 tahun. Ya. Lalu kita bandingkan dengan orang-orang kafir yang telah meninggal dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa tahun dia di dalam kuburnya sampai sekarang, sampai hari ini. Dan di dalam kubur itu imma na'imun wa imma adzabun. Di dalam kubur itu imma na'imun wa imma adzabun. Dalam kubur antara nikmat dan siksaan. Mereka-mereka yang sudah terkubur, sudah berada di alam barzakh, ya, ribuan tahun lamanya terus dalam keadaan disiksa. Karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat mengerikan. Karenanya sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis. Beliau menangis radhiyallahu taala anhu. Sampai beliau ditanya, ya, faqila lahu ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Ya. Ketika engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Akan tetapi ketika engkau di depan kuburan, engkau menangis. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qabru, maksudnya beliau menyampaikan hadis Rasulullah, al-qabru awwalu manazil al-akhirah. Kuburan itu adalah awal tempat akhirat. Ya. Fa in naja al-'abdu minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila seorang hamba selamat di kuburnya, maka apa yang akan dia dapatkan setelahnya akan lebih bahagia, lebih gampang. Tapi apabila seseorang yang di dalam kuburnya dia kufur kepada Allah tadinya di dunia, atau dia mengingkari Rasulullah SAW, ya, maka bagaimana keadaannya? Disiksa terus. Nah, dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menyebutkan bahwasanya di antara wasilah, di antara amalan yang insyaallah dengan ini kita terselamatkan dari siksaan kubur, yaitu yang pertama dan sudah kita sebutkan, yaitu banyak mengingat kematian. Al-iktsaru min dzikri hadimil ladzat. Banyak mengingat kematian. Ya, apabila seorang dia banyak mengingat kematian, maka dia akan mengingat berapa amalan yang sudah dia lakukan, berapa amal kebaikan yang sudah dilakukan. Ya, sementara
saya akan mati, saya akan dikuburkan. Ya, apakah di dalam kubur nanti saya akan mendapatkan kebahagiaan? Lalu dia timbang dirinya dengan keadaannya, dosa-dosa yang sering dia lakukan, dia akan ingat. Atau amal soleh yang sangat tipis dia miliki, dia akan ingat. Maka seseorang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera terperanjak untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, banyaklah kalian untuk mengingat kematian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan sudah kita sebutkan ini untuk menguatkan ingatan kita, dan ilmu itu akan lebih hidup apabila kita sering memurojaahnya. Yang kedua, amal al-wasilah yang kedua, yang dengannya insya Allah akan terselamatkan kita dari siksaan kubur, yaitu al-iman wal amal salih. Al-iman wal amal salih. Nah, ini jangan dipisahkan, ya. Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Karena tidak cukup kita beriman saja. Konsekuensi dari seorang beriman, dia beramal saleh. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Nah, Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, ya, bil qawli tsabit, dengan jawaban yang kokoh, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya, dalam kehidupannya di dunia, ya, wa fil akhirah, dan di akhiratnya, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wallahu yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, Syekh As-Sa'di mentafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan Allah mengabarkan, ya, bahwasanya Allah akan mengokohkan hamba-hambanya yang beriman, ya, yaitu mereka yang senantiasa, ya, qamu bima alaihim min imanil qalbi at-tam, yaitu mereka yang senantiasa mendatangkan keimanan yang sempurna, yang membuahkan amal saleh, yang membuahkan amal saleh. Maka Allah akan mengokohkannya di dunia. Dia tidak akan terperdaya dengan syubhat dan tidak akan terperdaya dengan syahwat dunia ini. Siapa mereka yang akan mendapatkan kemuliaan ini? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh. Nah, kemudian wasilah yang ketiga yang menyelamatkan kita insyaallah dari siksaan kubur, al-istiqamah. Al-istiqamah, senantiasa istiqamah dalam ketakwaan. Ya. Ini sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Istiqamah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya, rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas pernyataannya tersebut. Dia istiqomah mentauhidkan Allah, dia istiqomah menjauhkan dirinya dari kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Syekh Sa'di mengatakan ketika dia akan meninggal. Ini bukan malaikatul maut, tapi malaikatul rahmah, berduyun-duyun datang, ya, menyaksikan keluarnya ruh yang sangat wangi dari hamba yang beriman ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mengatakan, mengabarkan kepada mayit atau orang yang akan meninggal ini, la takhafu,
alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan pula engkau bersedih. Jangan engkau takut dengan kematian yang akan menimpamu, wala tahzanu, dan jangan pula engkau bersedih ya dengan keluarga yang kau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Betapa bahagianya seseorang mayit, seseorang yang akan meninggal, sebelum dicabut nyawanya dia diberikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untuknya. Nas'alullah minhum. Nah, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan asal istiqomah itu adalah istiqamatul qalbi ala tauhid, kama fassara Abu Bakrin As-Siddiq wa ghairuhu, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Asal daripada istiqomah itu adalah apa? Atau pondasi dari istiqomah itu apa? Istiqamatul qalbi ala tauhid, istiqomahnya hati dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Qauluhu ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu dia senantiasa istiqamah di atas pernyataannya ini, lam yaltafitu ila ghairihi, dia sama sekali tidak menilik kepada beribadah kepada selain Allah. Artinya dia jujur, lurus ibadahnya hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, fama tastaqamal qalb ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi, maka kapan saja hati ini atau hati seseorang dia istiqamah mengenal Allah, takut kepada Allah, wa ijlalihi wa mahabatihi, dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mencintai Allah ya, mengharapkan Allah Azza wa Jalla, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Jalla fi'ulah, istiqamat al-jawarih kulluha ala ta'atih, akan istiqamah anggota tubuhnya taat kepada Allah Jalla fi'ula. Fa innal qalba huwa malikul a'dha, karena hati ini adalah rajanya hati ya. Malikul a'dha, hati ini adalah rajanya anggota tubuh ya. Adapun anggota tubuh ini adalah apa? Junuduh, tentaranya hati. Maka anggota tubuh ini apa? Kata hati kita. Apabila seseorang istaqama qalbuh, lurus hatinya, istiqamah hatinya di atas tauhid kepada Allah, istiqamah hatinya di atas sunnah Nabi, maka dia akan memerintahkan kepada anggota tubuhnya untuk mentauhidkan Allah, untuk mengamalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan istiqomah ini adalah turjumanul iman. Istiqomah ini adalah turjumanul iman. Istiqomah ini adalah terjemahnya keimanan ya, seseorang dia beriman kepada Allah ya, bukti benarnya keimanannya istiqomahnya dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya, qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Nah, kemudian wasilah yang keempat yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur at-taqwa, senantiasa bertakwa. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka takwa adalah seutama-utama sebab yang menyelamatkan seseorang di dunia dan akhirat. Takwa adalah seutama-utama sebab yang menyelamatkan seseorang dari siksaan kubur. Demikianlah yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa anjaynal ladzina amanu, dan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak cukup beriman saja, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Nah, kemudian Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin,
Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal kalian dari dunia ini adalah takwa. Ya. Wattaqun ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Maka iman itu amalan hati, ya. Takwa ini adalah amalan anggota tubuh kita. Karenanya terjemahan daripada iman yang ada di hati kita ini, takwa kita kepada Allah, salat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, zakat harta kita tunaikan, lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ya. Lisan kita tutup dari ghibah, namimah. Lisan kita tutup dari membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah takwa. Nah, wasilah yang kelima yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur yaitu ar-ribat fi sabilillah. Ar-ribatu fi sabilillah. Nah, ar-ribat fi sabilillah. Ar-ribat fi sabilillah ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu mayyitin yukhtamu ala amali. Setiap mayit itu dia akan meninggal ala amalihi, di atas amalannya. Illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, kecuali seseorang apabila dia meninggal murabitan fi sabilillah, dia dalam keadaan sedang dalam perang di jalan Allah, atau dia sedang menunggu perbatasan perang. Ini mereka yang sedang ribat fi sabilillah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggal karena dia sedang ribat fi sabilillah, ya, ini amalannya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Wa ya'manu fitnatal qabri, dan dia aman dari siksaan kubur. Nah, kemudian amalan yang keenam yang menyelamatkan seseorang dari siksaan kubur, asy-syahadah fi sabilillah. Asy-syahadatu fi sabilillah. Seseorang yang syahid di jalan Allah, gugur di medan perang karena membela agama Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, lisyahidi indallah sittu khisal. Untuk orang yang syahid di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan 6 kebaikan. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali duf'atin min dami. Allah mengampuninya dari awal tetesan darahnya yang mengalir ketika dia ditebas, kemudian mengalir darah dari tubuhnya ketika dia berperang. Dari awal tetesan darahnya mengalir, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, keutamaan yang dia dapatkan, wa yara maq'aduhu minal jannah, Allah memperlihatkan untuknya tempatnya di surga. Nah, yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri, dia akan dijauhkan dari siksaan kubur. Dia akan dibebaskan dari siksaan kubur. Dan yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar, dia akan aman di hari al-faza' al-akbar, yaitu di hari ketika ditiupkan sangkakala, ya. Yang kedua, manusia akan dibangkitkan. Ini hari al-faza'ul akbar. Semua orang kebingungan. Orang yang mati syahid, dia tidak akan mengalami, ya, dia tidak akan mengalami al-faza' al-akbar. Nah, kemudian yang kelima, keutamaan orang yang syahid di jalan Allah, wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, akan dipakaikan di atas di atas kepalanya mahkota al-waqar, ya. Al-yakut minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Al-yakutah, yang dimana mahkota yang dipakaikan di kepalanya itu dari yakut, dari permata yakut, ya. Khairum minad dunya wa ma fiha,
dan nilai daripada mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian yang keenam, keutamaan orang yang syahid di jalan Allah, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjah minal hurul 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang yang syahid di jalan Allah, yang keenam, keutamaan yang Allah berikan Allah kepadanya, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang ketujuh amalan yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur, al-mudawamah ala qiraati suratul mulk. Terus membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nah, ini diperhatikan. Mudawamah, terus membaca surah Al-Mulk. Ini akan menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Sebagaimana ada kisahnya dalam hal ini, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memukulkan atau melepaskan pakaiannya di tanah. Ternyata di tanah itu adalah kuburan. Kemudian dia mendengar ternyata di dalam kubur itu ada seseorang yang sedang membaca suratu Al-Mulk. Suratu Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Nah, kemudian Ibnu Abbas melaporkan ini kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya memukulkan pakaian saya ke tanah, ternyata tanah itu adalah tanah kuburan dan aku mendapatkan di dalamnya ada orang yang sedang membaca surah Al-Mulk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah. Surah Al-Mulk itu adalah al-mani'ah, al-munjiyah, yang menyelamatkan min adabil qabri, dari siksaan kubur. Naam. Allah. Kita menjawab azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salatu al-qa'imah ati Muhammadan wa ba'ath maqam al-mahmud.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan sedikit. Di antara yang menyelamatkan kita insyaallah dari siksaan kubur, yaitu seorang muslim bila dia meninggal pada hari Jumat. Seorang muslim apabila dia meninggal pada hari Jumat. Ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah illa waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim, perhatikan, tidaklah seorang muslim, jadi tidak termasuk di sini orang kafir. Tidaklah seorang muslim dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabri, terkecuali Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkannya dari siksaan kubur. Kemudian juga termasuk di antara tanda seseorang akan diselamatkan dari siksaan kubur apabila dia meninggal disebabkan oleh sakit perutnya. Dia meninggal sebab sakit perutnya. Nah, ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan Muhammad bin Abdul A'la, ya. Beliau mengatakan, akhbarani Jami' ibn Shaddad qala sami'tu Abdullah ibn Yasar kuntu jalisan wa Sulaiman ibn Surat wa Khalid ibn Urtufah. Dahulu aku duduk bersama Sulaiman ibn Surat dan Khalid ibn Urtufah. Fa dzakaru anna rajulan tufiya mata fi batnih. Kemudian mereka bercerita menyebutkan ada seorang yang meninggal disebabkan karena sakit perutnya. Fa idza huma yastahiyani ay yakuna syuhada janazatihi. Ternyata mereka berdua sangat berkeinginan untuk menyaksikan ya jenazahnya. Wa qala ahaduhuma lil akhar, maka salah seorang dari mereka berdua mengatakan kepada temannya, alam yaqul Rasulullah sallallahu, bukankah Rasulullah mengatakan man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi, siapa yang mati karena penyakit perutnya falan yu'adzab fi qabrihi, maka dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Ini diantara tanda husnul khatimah bagi seorang muslim apabila dia meninggal ya karena sakit perut, maka dia akan diselamatkan dari siksaan kubur. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terakhir kita sampaikan bahwasanya dua keadaan orang yang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, imma naimun wa imma adzabun, antara nikmat dan antara siksaan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang apabila telah dimasukkan ke dalam kuburnya mendapatkan nikmat di dalam kubur. Dan di antara doa yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa fi duburis shalah, doa di penghujung salat. Setiap kali kita akan selesai salat, Rasulullah mengajarkan kita doa, dan ini wasiat Rasulullah ya kepada sahabat supaya jangan melupakan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masihid dajjal. Nah, ini diantara doa yang disunnahkan kita baca begitu kita selesai sholat sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah,
Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.